Oke, halo, selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri, khususnya mengenai aturan sinus ya. Oke, sini kita akan bahas mengenai aturan sinus. Oke, aturan sinus. Oke. Aturan sinus itu memiliki persamaan, itu A sama dengan sin A sama dengan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C ya. Yang mana A kecil ini merupakan sisinya dan A besar ini merupakan suatu sudutnya ya. Nah, cara mengetahuinya itu sisinya, sisinya itu berseberangan dengan sudutnya ya. Berarti kalau nama sudutnya C besar, berarti nama sisinya adalah C kecil gitu ya. Kalau misalnya nama sudutnya B besar, berarti nama sisinya B kecil. Kalau nama sudutnya A besar, berarti nama sisinya adalah A kecil gitu ya. Sama seperti misalnya BC. Jadi kalau misalnya dibilang ini adalah sisi A, itu sama dengan sisi BC gitu ya. Nah ya, C itu sama juga sisi AB. Terus sisi B itu juga sama dengan sisi AC gitu. Nah, cara mengetahuinya sisi AC itu sama dengan sisi B. Kan ada segitiga ABC ya. Ini yang nggak ada apa nih dari AC berarti B. Nah, kayak gitu. Penamaan sisi satu huruf. Kalau penamaan sisi dua huruf berarti dia sisi AC. Kalau penamaan sisi hurufnya adalah nama sudut yang ada di seberangnya gitu ya. Kalau misalnya sini sudut B berarti seberangnya menjadi B gitu ya. Oke, aturan sinusnya ada ini ya di kotak yang dikasih tanda. Aturannya adalah A, A di sini per sin A di sini sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke ya, kita lakukan dulu menggunakan konsepnya. Berdasarkan aturan sinus, maka hubungan antara panjang sisi dan besar sudut dalam segitiga ABC berikut yang benar adalah. Oke ya, di sini ada aturan A dan B. Kita cek yang pertama dulu. Menurut aturan sinus itu A per sin A per sin A itu sama dengan B per sin B gitu ya. Oke ya, berarti A-nya sama dengan B kali sin A per sin B gitu ya. Ini kali silang gitu ya. Berarti yang A salah, harusnya B sin A. Kemudian yang nomor B juga salah ya. Oh, coba kita cari yang B. A per sin A sama dengan C menurut aturan ini ya. Berarti A per sin A sama dengan C per sin C. Ambil salah duanya aja, jangan ketiganya gitu. Berarti bisa jadi kita ngambil A per sin A sama dengan B per sin B, atau A per sin A sama dengan C per sin C, atau B per sin B sama dengan C per sin C gitu ya. C per sin C. Berarti A-nya sama dengan C kali, ini naik berarti ke atas, sin A per sin C. Ini ada sin B, harusnya C per sin A per sin C ya, berarti yang B juga salah. Kemudian kita cek ini juga salah ya, harusnya ada pernya. Kemudian yang D kita cek B per sin B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian C sama dengan berapa gitu ya, berarti C sama dengan, berarti sin C nya naik ke sini, B dikalikan dengan sin C per sin B. Oke ya, berarti yang benar adalah yang D.
Oke, next kita lanjut soal berikutnya nomor 2. Nomor 2 ya, kita kerjakan di sini. Pada segitiga ABC, panjang kita tulis dulu ya ABC-nya ya, biar mudah kita gambar dulu. Oke, di sini A, sini B, sini C. Panjang A berarti di seberang sudut A ya. Berarti di sini A 8, kemudian B-nya 4 akar 2, di seberang sudut B itu adalah sisi B 4 akar 2, kemudian sudut A besarnya 45 derajat. Maka besar sudut B adalah, ini besar sudut B adalah, oke ya, untuk aturan sinus kita lihat yang bersesuaian, berseberangan. A per A ini per sudutnya per sin A sama dengan B per sin B gitu ya. Berarti di sini A per sin A sama dengan B sin B. Oke ya, A-nya adalah 8, berarti 8 per sin 45 derajat sama dengan B-nya 4 akar 2 ya. Akar 2 per sin B-nya nggak diketahui ya. Terus saja sini sin B. Oke. Oke, kemudian kita kerjakan ya. Berarti sin 45 derajat itu kan sama dengan setengah akar 2 ya. Berarti 8 per 1 per 2 akar 2 sama dengan 4 akar 2 per sin B. Nah, kalau misalnya kita menemukan pecahan sama dengan pecahan, maka kita kali silang ya. Berarti 8 kali sin B. Berarti 8 sin B sama dengan setengah akar 2 kali dengan 4 akar 2. Berarti 8 sin B sama dengan, ini setengah kali 4 itu 2 ya. Kemudian akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Akar 2 kali akar 2 kan sama dengan, akar 2 kali akar 2 kan sama dengan akar 4 ya. Akar 4 itu sama dengan 2. Oke, berarti 8 sin B 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti sin B-nya, nah yang 8 di sini kita pindah ya. Berarti 4 per 8 sehingga sin B-nya sama dengan, sederhanakan sama-sama dibagi 4 berarti 1 per 2. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Nah, sin berapa hasilnya setengah gitu ya. Sin berapa derajat hasilnya setengah. Adalah sin 30 derajat ya. Banjirnya sama dengan 30 derajat. Berarti jawaban benar adalah yang A. Oke. Kemudian nomor 3, kerjakan kita jadikan sebagai latihan ya. Nomor 3 kita jadikan sebagai latihan. Cuman kita kasih dulu gambarannya untuk soal nomor 3. Ada sudut A, B, C ya. Kita gambar dulu sudut A, B, C-nya. Nih, terserah aja ya. Yang penting segitiga. Naruh A, B, C-nya terserah aja, nggak apa-apa. A-nya 30 derajat. Kemudian sudut C-nya 105 derajat. Kemudian panjang BC adalah berarti panjang A ya. Panjang A berarti di sebelah sini. Panjang A berarti di sebelah sini 10. Kemudian yang tanyakan adalah panjang AC. Panjang AC berarti si B, berarti ini yang tanyakan. Oke, kita lihat yang bersesuaian. Yang bersesuaian di sini adalah yang A, sudut A dengan sisi A ada. Kemudian yang B, sudut B-nya masih belum tahu nih. Kita cari dulu dengan menggunakan jumlah sudut. Jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat ya. Berarti 30, ini anggap adalah X atau theta ya, kita anggap theta. 180 derajat itu sama dengan theta tambah dengan, karena jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat ya. Kita jumlahkan aja ketiga sudutnya gitu. Berarti theta tambah 30 derajat tambah 105 derajat. 180 derajat sama dengan theta tambah 30 tambah 105, 145 ya.
135, salah, 135. Sama dengan 135 derajat. Nah, berarti tetanya sama dengan 180 derajat kurang 135 derajat sama dengan teta. Berarti 180 derajat kurang 135 derajat sama dengan 45 derajat ya, sama dengan teta. Nah, berarti teta di sini adalah 45 derajat. Nah, sehingga bisa menggunakan aturan sinus. Oke? Itu saja ya soal latihannya, satu soal aja. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Next akan kita bahas mengenai aturan kosinus. Oke, selamat belajar.